Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten YouTube saya agak unik karena saya ngobrol dengan anak saya sendiri. Ini anak kandung saya yang nomor 1 dan namanya Dimas Rifki Novika. Bagaimana Anda tadi melihat anak-anak yang sedang belajar di sana? Ya, jadi sebetulnya itu implementasi. Jadi kita sudah mengalami mungkin sekitar 2 minggu pelatihan dasar menggambar dengan metode bark drawing. Ya. Jadi itu metode abad ke-19. Jadi yang dibawa lagi ke dunia modern ini supaya mahasiswa bisa menggambar lagi gitu. Karena dulu di zaman dulu kita mahasiswa seni itu pandai-pandai menggambar. Tapi sekarang tidak demikian. Oh begitu ya. Jadi kegiatan ini tadi adalah implementasi dari setelah mereka seminggu belajar menggambar itu. Ya ada 2 grup, jadi 2 minggu. Gitu. Jadi tiap grup mereka menyelesaikan gambar selama 5 hari, lebih tepatnya. Di situ mereka diajari dasar-dasar gambar, mulai dari membuat envelope atau amplopnya dari keseluruhan bentuk, kemudian membuat bentuk-bentuk kecil dan membuat terminator atau gelap terangnya dan sebagainya. Nah, kemudian hari ini itu gongnya istilahnya. Jadi untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip itu ke model live atau model langsung gitu. Jadi orang yang digambar. Kalau kemarin yang digambar adalah contoh. Jadi contoh begitu. Gambar juga. Ya itu bedanya ya. Bedanya itu. Dan jadi, itu lebih susah. Kalau yang ini lebih susah karena kita nggak akan pernah tahu secara spesifik bayangan itu di mana dan lain-lain. Kemudian model bergerak tiap 15 menit. Terus kemudian ya itu tadi. Jadi karena bukan gambar, karena live, pengamatan mahasiswa harus jeli benar. Itu harus fokus. Jadi tadi si Nelson juga bilang bahwa 70% itu adalah pengamatan, 30% adalah menggambarnya. Wow. Jadi, dan itu tidak harus bakat katanya, benar? Enggak harus bakat. Jadi, siapa aja bisa menggambar. Siapa aja bisa menggambar. Dan jadi, siapa aja bisa belajar menggambar. Ya, jadi dengan metode yang tadi saya sebutkan, yang abad ke-19 itu siapa aja bisa menggambar dengan baik. Jadi kalau lihat di pameran di bawah, semua bisa. Jadi kita juga punya mahasiswa yang di Fabel, kebetulan tunarungu. Itu juga bisa menggambar. Bisa mengikuti dengan baik. Ini maaf ada hubungannya dengan Anda ya. Ini kamu kan dulu maaf. Saya anggap ini unik karena suka animasi, suka lihat kartun, bahkan menirukan tokoh-tokoh kartun, dan suka gambar. Saya dulu kaget ketika memilih jurusan ini, prodi ini, tapi alhamdulillah sekarang menjadi profesi yang bagaimana Anda merasakan? Ya mungkin semuanya ini ya kebetulan yang tersusun secara rapi gitu. Akhirnya ya ditekuni gitu. Sebetulnya saya sendiri juga kurang bisa menggambar. Malah aneh ya. Tapi pernah pernah suka dulu? Iya, suka menggambar karena dari kecil suka nonton film animasi, kemudian dicoba gambar, terus kemudian masuk ke jurusannya desain komunikasi visual. Terus masternya juga animasi dan game. Waktu di ITB ya? Iya, waktu di ITB. Sekarang ngambil S3 juga? Sekarang ngambil S3, cuman lebih ke pendidikan desain. Dan ini kebetulan Nelson Ferreira ini bisa membantu ya dalam hal... Ya, jadi ya itu juga kebetulan lainnya. Jadi saya dikenalkan dengan Nelson Ferreira ini sama pembimbing saya. Waktu di Lisbon. Tapi kita nggak pernah ketemu. Jadi ketemunya pun lewat Zoom. Jadi ketemu lewat Zoom dan kemudian tiba-tiba setelah wawancara, setelah ambil data. Sebagai subjek penelitian? Ya, sebagai subjek penelitian Nelson ini. Jadi setelah ambil data, Nelson ini tiba-tiba tertarik untuk mengajari mahasiswa saya di Indonesia. Dan langsung dia datang di sini dan kemudian kebetulan di UM ada yang namanya co-teaching program. I see. Jadi kesempatan ini selain Nelson membantu riset saya, kesempatan ini juga diambil UM untuk co-teaching. Dan itu ada program. Nilai tersendiri loh. Ya, betul. Untuk akreditasi.
Betul. Jadi yang kemarin itu seminggu mahasiswanya itu mahasiswa animasi untuk riset saya, yang minggu berikutnya mahasiswa seni rupa dan desain komunikasi visual program co-teaching dari UM. Memang karena internasionalisasi UM ya, jadi Betul itu. Jadi langsung sekali dalam akreditasi. Langsung menggait juga, akhirnya ya dapat beberapa kegiatan dalam satu session, satu event ini luar biasa. Jadi nanti kira-kira kapan lulusnya ini? Oh, kapan lulusnya? Waduh. Kalau itu masih lama karena kenapa? Sebetulnya tesis saya bukan tentang menggambarnya. Jadi tesis saya tentang bagaimana mahasiswa mendapatkan ide melalui gambar. Jadi itu untuk animasi. Ya. Kalau belum bisa gambar berarti kan belum bisa mendapatkan ide. Jadi tahap pertama adalah ini, mengajari mahasiswa menggambar, kemudian nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, bagaimana mencari ide dan segala macam. Nah, mungkin setelah eksperimen-eksperimen berikutnya itu baru bisa disimpulkan tesis dalam disertasi. Ya. Judulnya apa? Saya udah lupa. Exploratory drawing. Jadi judul utamanya exploratory drawing, terus an investigation. With animation student, how they get design ideas in their work. Ya. Itu di luar keilmuan saya tidak paham. Dijelaskan kayak apa nggak paham. Ya, jadi ya itu ada pokoknya bagaimana cara mendapat ide, kemudian yang ini hanya sebagian kecil. Berikutnya akan ya pergi ke profesional, bagaimana cara mendapat ide mungkin di animasi atau di ilustrasi ya. Terus setelah itu ya itu bentuknya nanti akan eksperimen. Mungkin setelah itu mungkin saya bisa menciptakan media baru atau untuk membantu aja. Kalau misalnya kemungkinan terburuk setelah diajari gambar mereka tetap nggak bisa gambar, itu kan berarti butuh sesuatu yang baru, media-media baru. Kartu, itu yang akan dicari. Kayaknya itu yang akan dicari. Yang akan ada temuannya dari disertasi itu. Ya. Jadi ya kalau bisa dua, jadi yang bisa gambar juga bisa memperoleh ide, yang nggak bisa gambar juga ada alternatifnya. Yang terakhir ini penting untuk para master ya, di sana banyak. Kenapa dulu pilih luar negeri di Lisboa, tidak ITB atau apa? Ya, karena saya merasa kok S2 di terutama pendidikan desain ya, pendidikan desain di Indonesia itu masih kurang. Jadi karena pendidikan desain itu berbeda dengan pendidikan desain mungkin di ekonomi atau di matematika atau di tempat lain. Gitu. Karena pendidikan desain itu kan keilmuan tacit. Tacit knowledge. Tacit, TASIT. Jadi tacit knowledge itu bisanya adalah turun temurun dengan apprenticeship. Jadi dengan seperti ini. Jadi profesional mengajari satu persatu mahasiswa seperti itu. Jadi bukan kita nggak bisa belajar di kelas teori terus habis itu semua orang bisa gambar, nggak bisa. Jadi harus ada prakteknya. Harus di mentorship satu-satu. Dan itu susah ya. Nah, itu yang kayaknya belum. Jadi mungkin yang saya alami aja. Biasanya kalau kita di studio gambar atau di studio desain ya, dosen memberikan tugas, terus sudah. Kadang tidak ada refleksi, tidak ada apa namanya. Kalau ini beda. Ya, pasti ada refleksi di terakhir. Jadi Nelson memberikan refleksi, evaluasi, gitu ya, evaluasi apa kurangnya, apa ininya dan itu semua penting untuk pembelajaran desain atau seni dan desain. Dan Anda dapat itu di University of Lisbon. Iya. Promotornya bagus katanya. Promotor ya, kebetulan promotor saya juga bidangnya gambar. Gitu. Bukan animasi. Jadi ya bukan, jadi tentang gambar. Jadi begitu saya kasih proposal langsung setuju dan oke. Dan di sana katanya hanya satu promotor saja. Tidak ada co-promotor. Satu promotor. Bisa. Ada co-promotor? Nggak ada. Jadi orang aja. Boleh memilih satu, boleh juga satu tim juga boleh. 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 Jadi lebih dari satu, lebih dari dua. Sampai milih satu tim. Karena satu aja. Dapatnya satu gitu ya. Enggak ada dan tim. Boleh, ya udah. Gitu aja. Gitu. Itu bedanya dengan di sini. Kalau teman saya ada juga yang bareng. Itu dia dapat satu tim. Jadi 5 itu. Ya, dapat sama universitasnya sama ya. Universitasnya sama tapi gaya pembimbingannya berbeda.
Jadi kalau saya satu one by one, kalau dia satu dengan tim. Jadi satu tim bidang keahlian, satu KPK, itu membimbing IMA satu orang. Itu mungkin yang berbeda di sini. Dan itu mungkin mudah ya, karena hanya satu orang. Menghadapi promotor satu orang kan beda dengan ada 3 orang. Ada positif negatifnya sih. Positifnya bisa lebih mudah, mungkin lebih cepat ya. Negatifnya kan tiap orang punya pemikiran berbeda. Oh, I see. Oke. Setuju itu saya. Jadi bisa jadi ya kadang ada ini. Baiklah, saya kira doa orang tua itu segera selesai. Kan orang sosiologi, saya tidak paham bagaimana sampean itu menggunakan metode apa, teori apa begitu. Kalau di sosiologi kan selalu begitu yang ditanyakan. Ya, sebetulnya sama aja. Jadi metode penelitian pasti kualitatif, kuantitatif, atau mix. Iya. Ya kan? Itu tergantung dari sumber datanya. Iya. Kalau saya ini dibebaskan. Jadi yang namanya penelitian desain kan tergantung tujuan kita mau apa. Jadi nggak murni ditanya kualitatif apa kuantitatif gitu. Nggak tanyanya seperti itu. Jadi apa yang akan kamu lakukan, apa rumusan masalah. Jadi kalau di penelitian desain, tiap rumusan masalah pasti punya metode pemecahannya sendiri. Jadi bisa banyak sih di dalam satu penelitian. Misalnya ada kita bagi rumusan masalah itu biasanya dibagi berbagai dari poin-poin gitu kan. Dan jadi poin-poin. Nah itu tiap poin-poin itu metodenya bisa berbeda. Kebetulan yang ini metodenya workshop. Kita workshop. Terus nanti mungkin berikutnya ada yang namanya protokol analisis. Itu kan juga kita bisa merekam orang menggambar bagaimana di menit keberapa dia mendapatkan ide dari gambar itu, dan di menit keberapa dia menyimpulkan sesuatu dan seterusnya. Terus ada lagi ya macam-macam. Ada yang pakai kayak ada yang namanya love letter itu. Jadi kita nulis, nanti kita buka lagi ketika kita sudah punya data, apakah itu cocok dengan yang kita tulis waktu itu. Jadi kayak surat cinta gitu kepada kita sendiri. Jadi metode penelitian desain sebetulnya banyak banget. Ada bukunya itu saya. Kalau di sosiologi itu namanya seperti ini ya. Itu jadi menggambar praktis dan betul-betul live itu action research kalau bisa. Oh iya, pakai action research juga. Action research juga bisa. Jadi mungkin kalau besarnya itu action research ya, karena saya ingin merubah perilaku kan. Ingin merubah perilaku mahasiswa dari yang hanya mungkin jago terampil dalam software, juga terampil dalam konsep gitu. Dari tradisional gitu ya. Karena tradisional itu melatih konsep kan. Kalau software hanya melatih teknis. Betul. Jadi yang sebetulnya yang ingin dirubah adalah bagaimana mahasiswa animasi itu bisa jago di konsep dan jago terampil juga di digital. Ide yang bagus. Mudah-mudahan tujuan disertasinya yang selama ini saya ingin merubah itu. Yang selama ini saya hadapi mahasiswa adalah mahasiswanya jago dalam terampil dalam software, tapi tidak terampil dalam apa yang dibuat itu bingung Mas. Kalau suruh nyontoh bisa. Oke. Jadi menciptakan yang idealis sekali ya, animator yang idealis. Saya kira itu. Dan maaf terakhir lagi. Jadi katanya sampean ini ahli pakar dalam bidang animasi yang 3G, betul loh? Iya, bukan pakar sih sebetulnya. Apa itu? Kebetulan punya keahlian itu. Kebetulan karena saya dulunya nggak bisa gambar. Ini mungkin tipikal mahasiswa Indonesia ya. Jadi karena nggak bisa gambar, beralihnya ke digital. Gitu. Nah kebetulan saya menekuni digital 3D modeling gitu. Jadi pembuatan model secara 3 dimensi oleh software. Gitu. Nah kebetulan saya spesifik di karakter desain atau modeling karakter desain. Gitu. Jadi ya itu larinya ke situ. Cuman itu nggak bisa dihindari sebetulnya. Jadi semakin kesini saya semakin tahu kalau sebetulnya mahasiswa desain itu butuh kemampuan manual atau gambar manual itu. Jadi pasti itu akan sangat membantu. Hanya aplikasi. Tidak hanya aplikasi. Baiklah. Kemarin ada tambahan. Enggak, kemarin juga saya mengundang teman-teman profesional, pematung kebetulan. Itu pembuat mainan itu, action figure.
Saya ikut kan di workshopnya Nelson ini. Ternyata. Dan ya mereka senang sekali. Jadi mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru yang berguna untuk ya pekerjaan mereka. Menarik ya. Baiklah, saya kira itu karena ada sesi lain yang saya tidak mau mengganggu lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This one is shorter. It's only 3 poses, 45 minutes only. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini akan hanya ada 3 sesi, jadi 15 menitan sampai 45 menit. So 30% faster. You have to be. Jadi kalian harus menggambar lebih cepat. Oke, mulai. The moonlight is never as bright as midday. Terpantul dari model itu di dalam bayangan. Boleh. Sama loh, hebat banget kamu. Bisa.
cahaya putih kertas. Jadi jangan digambar susun rambutnya satu-satu, nggak cukup. Garis rambut. Until you shade your shadows with a flat gray, you don't know if the shapes are correct. So why are you wasting time drawing things? Those things might be in the wrong place. Ya, jadi sampai kalian menemukan cahaya terminator yang betul, jangan gambar detail karena nanti bisa jadi itu salah detailnya. Jadi pastikan terminatornya sudah jadi. Sayang, kabar baca. Bagus ya, mirip banget. Perutnya mirip. Mirip loh itu. Bentar ya, aku settingnya nggak apa-apa ya. Mirip banget. Perutnya Oh, shadownya sama. Wajahnya belum ya? nggak usah wajah, Nggak perlu ya? terlalu susah. Mirip banget. Shadownya sama. Perutnya kurang buncit ini ya. Iya. Yang ini perutnya cepat banget. Ya ini pas ini perutnya dari depan ya. Ini sama sih, mirip tapi kurang jemblung dikit. Bagus banget kan kamu, mirip banget kok. Perut-perutnya juga bagus banget. Ya ini bagus ini, pas gitu loh posisinya. Aduh, sama kursi-kursinya juga. Pintar banget kamu cocok bacanya. Bagus banget ini. Bagus loh, shadownya sama loh, kaki-kakinya. Pintar kamu ya. Bagus. Wajahnya sih yang waduh, kamu cakep juga ya. Ih, bagusnya mirip loh shadownya.